Menjadi penyandang disabilitas tidak menghalangi niatan mulia Abdul Aziz, 35 tahun, juru parkir di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur saat mengais rezeki. Bahkan dari pekerjaan inilah Aziz mampu memberangkatkan umroh ibunda tercinta. Kisahnya kami angkat dalam Inikah Takdir. Alhamdulillah, makasih. Awal-awal gitu sakit nggak tangan, kaki gitu? Oh enggak. Kenapa nggak sakit? Nggak sakit, kuat. Karena udah biasa. Iya. Rumah di Gang Haji Muthalib, RT 5, RW 03, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur ini jadi saksi kegigihan penghuninya. Di rumah inilah tinggal pria berkebutuhan khusus bernama Abdul Aziz dan ibunya Tikaro. Tikaro dan almarhum suaminya Abdul Rahim memiliki 3 orang anak. Muhammad Irfan sudah berkeluarga, sementara 2 lainnya, Arifuddin dan Abdul Aziz, yang belum menikah. Aziz bekerja sebagai tukang parkir dan menyeberangkan mobil dan motor di sebuah toko bahan bangunan di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sudah hampir 5 tahun belakangan, ia mencari sesuap nasi di sana. Tugasnya sederhana, menyeberangkan mobil atau motor ketika akan keluar dari toko bangunan. Dari pekerjaan inilah akhirnya pemilik mobil atau motor memberikan sedikit uang receh kepada Aziz. Aziz sendiri secara fisik bukan orang yang sempurna. Jalannya tidak bisa tegak dan harus merangkak. Keterbatasan fisik untuk bergerak tidak menghalangi Aziz menggeluti pekerjaannya sehari-hari. Keterbatasan yang dimiliki Aziz sejak bayi diceritakan oleh Tikaro sang ibu. Aziz sebenarnya terlahir sempurna, namun beberapa kaki dan tulang seperti lunglai. Saat berjalan kakinya seperti diseret, bahkan kemudian untuk duduk saja tulang punggungnya tidak bisa menopang tubuhnya. Dia tuh masih kecilnya tuh asal duduk, nggak ada tenaga kan jatuh, bluk aja dia gitu, kecengkang, jatuh, kayak gitu. Jadi dia nggak bisa duduk ini, kalau sekarang kan yang di umurnya udah banyak, jadi dia bisa ngimbangin udah sekarang gitu. Sewaktu kecil karena tidak bisa berjalan, Tikaro dan suami harus menggendong Aziz kemana-mana. Bahkan karena kakinya tidak sempurna, semasa Aziz kecil, ia sampai merusakkan sepeda karena kakinya diseret kalau sedang bermain sepeda. Hingga dewasa pun jalannya harus merangkak. Kata ibu, nggak bisa jalan. Dari kecil, dari lahir. Sekarang ini secara fisik Aziz sudah tidak ada kesulitan untuk berangkat kerja maupun bepergian. Namun seperti makan dan juga pakaian harus dipersiapkan. Karena memang Aziz tidak bisa mengakses benda di atas tubuhnya. Seperti memasak, mengambil nasi dan juga pakaian harus dibantu oleh orang lain. Dan makan pagi ini Aziz disiapkan menu sarapan kesukaannya, nasi dan telur goreng. Setelah makanan, baju yang akan digunakan Aziz bekerja juga harus disiapkan sang ibu. Meskipun secara usia anaknya sudah dewasa, kadang secara mental Tikaro melihat anaknya seperti anak SMP. Kadang merajuk, namun kadang pemikiran Aziz jauh lebih dewasa. Saya agak tenangan tuh pas ngeliat TV, ada 3 yang punya Pak, jalannya berangkang semuanya. Yang ngurus nenek-nenek doang, sampai makan singkong apa. Itu yang saya ini banget, sampai nangis saya ngeliat kayak gitu. Ya Allah ya, kita berarti bersyukur ya, kita punya Aziz tapi maksudnya dia ada kelebihan gitu, masih bisa keluar. Aziz berangkat kerja melewati gang tempat tinggalnya. Berjalan dengan menggunakan kedua tangan dan kaki, jalan mulus bahkan becek pun tetap ditempuh. Tekadnya hanya satu, tidak ingin memberatkan keluarga. Bahkan kalau bisa memberikan manfaat, terutama untuk ibunda tercinta. Awal-awal gitu sakit nggak tangan, kaki gitu? Oh enggak. Kenapa kok nggak sakit? Nggak sakit, kuat.
Karena udah biasa. Iya. Meski penghasilannya sebagai tukang parkir tidak menentu, dalam sehari Aziz mampu memperoleh uang antara 50.000 hingga 70.000 rupiah. Namun Aziz selalu menyisihkan pendapatannya untuk tabungan orang tuanya. Ia tidak ingin menyerah pada kondisinya. Kadang 30, kadang 50. Gitu. Kisah Aziz yang bekerja sebagai tukang parkir dan bercita-cita memberangkatkan umroh ibundanya pun terlaksana. Setahun yang lalu oleh sebuah yayasan, Tikaro diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Seneng, saya udah bisa ke sana gitu, yang orang maksudnya yang nggak bisa gitu ya. Kok saya seperti ini, kok saya bisa ke sana gitu kan. Maksud saya udah nggak ada pikiran buat saya ke sana karena uang udah nggak ada gitu, maksudnya ya itulah. Saya dibilang orang nggak punya uang tapi bisa berangkat, itu Allah mengendaki. Saya percaya gitu aja udah Pak. Teman-teman pada gitu mas sudah pada ini mas, saya pada salut gitu udah maksudnya. Saya bisa ke sana gitu. Ya udah niat ke saya begitu, bismillah aja, mudah-mudahan saya bisa balik lagi gitu aja udah. Sejumlah pemilik kendaraan yang dibantu diseberangkan oleh Aziz pun merasa iba dan terbantu. Ya kasihan juga, iya. Tapi sebenarnya harus pemerintah lah yang jangan mereka di jalan mencari hidup sendiri kalau memang udah agak sulit gitu ya. Ya kita sesama manusia harus saling tolong menolong kok Pak. Apalagi dengan kondisi Pak Aziz itu seperti itu ya. Semangat bekerja di tengah keterbatasan fisik membuat Aziz dikagumi rekan-rekannya. Awalnya Aziz merupakan seorang pengamen. Ia lalu diajak Rosyid menjadi tukang parkir karena kasihan. Sebelumnya ya ngamen terus jalan, terus saya nggak tega lewat di sini, aku panggil aja disuruh duduk di sini mas saya. Awalnya apa rasanya cenderung kasihan gitu? Cuman kasihan aja sama dia saya Pak. Cuman kan masalah duit kan diambil dia sendiri kadang kalau motor gitu dia. Kalau mobil kan buat saya sendiri sini. Bagi kita yang masih saja mengeluh dengan kondisi saat ini, cobalah untuk melihat Aziz, tukang parkir yang dengan segala keterbatasan bisa menginspirasi orang lain. Keterbatasan fisik Aziz pun tidak menjadi halangan baginya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.